Oke, mari kita langsung bahas ya. Hari ini kita mau coba gali satu pertanyaan penting nih dari buku Sapiensnya Harari. Khususnya bab 9, Panah Sejarah. Sejarah kita nih sebenarnya punya arah nggak sih? Kayak ada panah gitu yang nuntun manusia ke satu tujuan. Kita coba pahami bareng-bareng apakah jalannya sejarah ini lurus atau ya lebih acak aja gitu. Nah, pertanyaan buat Anda nih. Benar nggak sih sejarah itu pasti menuju persatuan? Wah, ini pertanyaan klasik ya. Dan Harari, dia punya pandangan yang menarik soal ini. Kalau kita lihat dari sekarang, memang rasanya kayak, ya penyatuan umat manusia itu nggak terhindarkan. Lewat apa? Ya lewat perdagangan, lewat kerajaan-kerajaan besar, lewat agama-agama universal itu kan. Proses ini pelan-pelan bahwa hampir semua sapiens di mana-mana masuk ke dunia global yang kita tahu sekarang. Iya ya. Dari budaya-budaya kecil jadi peradaban besar, terus sekarang kayak menuju satu masyarakat global gitu ya. Rasanya ada polanya. Harari bilang ini mungkin memang dinamika sejarah manusia itu sendiri. Tapi, nah ini dia nih yang seru. Apakah bentuk masyarakat global kita yang sekarang ini, misalnya kenapa bahasa Inggris dominan gitu kan, apakah emang harus begini hasilnya? Nah, persis. Harari ngingetin kita soal bias kalau lihat ke belakang. Hindsight bias istilahnya. Gampang banget bilang, oh ya jelas lah hasilnya begini. Tapi buat orang yang hidup di zaman itu, wah masa depan itu gelap, banyak kemungkinan. Contohnya yaitu penyebaran agama Kristen. Pas zaman Konstantinus, siapa sangka bakal jadi sebesar itu? Jauh dari pastilah. Banyak banget peran kebetulan, keputusan satu dua orang, kejadian tak terduga. Jadi yang sekarang kita lihat pasti, dulu itu cuma salah satu dari banyak cabang kemungkinan. Oke. Jadi argumennya bukan nggak ada pola, tapi lebih ke polanya ada, tapi nggak menjamin hasil akhirnya persis kayak gini. Berarti bukan panah lurus ke satu target yang udah ditentuin dari awal ya. Betul. Harari kan sempat nyinggung juga soal teori permainan atau memetika. Gimana ide atau meme budaya itu nyebar kayak gen, tapi nggak selalu buat kebaikan kita. Gitu kan? Iya, itu poin krusial. Dinamika sejarah itu nggak otomatis dirancang buat bikin manusia lebih sejahtera. Nggak ada bukti kuat kalau budaya yang paling sukses, nyebar, itu otomatis yang paling bagus buat Homo sapiens. Mirip evolusi lah. Sejarah itu ya jalan aja, nggak punya tujuan mulia, nggak peduli kita seneng atau susah. Dan kita sebagai individu, seringnya terlalu kecil, pengetahuannya terbatas, kekuatannya juga, buat bisa belokin arah sejarah seenak kita. Iya juga ya. Kedengarannya agak dingin gitu ya. Jadi ingat argumen Harari yang lain soal revolusi kognitif, itu kan yang misahin sejarah manusia dari evolusi biologis yang lambat banget. Kemampuan kita bikin hayalan bareng hukum, negara, uang, itu bikin perubahan budaya bisa cepat banget. Nah itu dia. Justru itu bikin jalannya sejarah makin nggak ketebak kan? Betul sekali. Fleksibilitas luar biasa itu datang dari imajinasi kolektif. Tapi ya itu, membuka pintu ke segala arah. Nggak selalu ke arah yang lebih baik buat kesejahteraan. Perubahan bisa karena ideologi baru, teknologi, atau salah paham massal. Dampaknya ke kebahagiaan kita, macam-macam. Oke. Jadi, kalau kita simpulkan nih buat Anda, gimana? Sejarah kayaknya emang ada tren ke arah penyatuan global ya, skala besar, tapi jalur spesifiknya, bentuk akhirnya, itu banyak banget faktor untung-untungan, kebetulan, dan yang lebih penting nggak ada garansi arah ini demi kebaikan atau kebahagiaan kita semua. Gitu ya? Iya, betul. Dan ini langsung munculin pertanyaan penting kan jadinya. Kalau kita terima sejarah nggak punya maksud baik buat kita, terus gimana kita harus lihat arah peradaban kita sekarang? Apa artinya ini buat pilihan-pilihan kita ke depan? Mungkin jadi lebih bebas, tapi tanggung jawabnya juga lebih besar kan? Nah, iya. Dan ini mungkin pemikiran terakhir buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita tahu jalur sejarah itu nggak pasti dan sering nggak peduli sama nasib kita, Gimana pemahaman ini bisa ubah cara kita lihat kemajuan? Jangan-jangan apa yang kita anggap maju belum tentu. Dan gimana ini bisa bantu kita merencanakan masa depan yang kita mau, bukan cuma pasrah sama arah yang seolah-olah udah pasti itu. Menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya.